Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Senin 7 Agustus 2023. Berita pertama, Mayor Jenderal TNI dicecar soal bisnis TNI. Selanjutnya duduk perkara puluhan prajurit TNI geruduk Polrestabes Medan. Suasana panas terjadi saat sidang Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam Maijen Heri Wiranto memberikan keterangan ahli. Sidang berlangsung panas saat kubu pengacara Haris Azhar dan Fathia mencecar Heri Wiranto soal bisnis TNI. Tim pengacara menanyakan apakah Heri mengetahui mengenai aturan bisnis oleh aparat TNI. Heri beberapa kali menolak menjawab pertanyaan pengacara. Sampai Heri lupa bekerja di mana saat ditanyakan oleh tim pengacara. Kalau tindak pidana umum itu masih dikoordinasikan dulu gitu ya. Ada koneksitas namanya. Oh iya, koneksitas ya. Apakah koneksitas terkait dengan undang-undang militer yang baru atau terkait dengan undang-undang peradilan tahun 97, Saudara Ahli? Mungkin saya hanya terkait dengan ahli di bidang pertahanan negara yang mulia. Baik, Jadi berarti pernyataan Saudara soal koneksitas tidak terkait dengan keahlian Saudara, begitu ya? Ya, karena Oke, tadi. baik, saya ada pertanyaan berikutnya, Saudara Ahli, saya akan tanya yang berikutnya. Apakah TNI pernah berbisnis? Diulangi. Apakah TNI pernah melakukan bisnis? Termasuk juga terkait dengan pertahanan militer? Ini kok TNI pertanyaannya melakukan bisnis gitu. Bisnis apa pertanyaannya? Iya, bisnis. Bisnis apa maksud pertanyaannya? Bisnis militer. Oh, bisnis militer. Apakah saudara mengerti itu pertanyaannya? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Saudara tidak mengikuti reformasi TNI? Apakah saudara memahami reformasi TNI? Saya paham, tapi saya sekarang diminta tentang pertahanan. Coba saudara negara. lebih spesifik. Iya. Bisnis militer itu apa yang Saya ingin begini yang mulia, saya bacakan saja pasal 76 ayat 1 Undang-Undang TNI. Dalam jangka waktu 5 tahun sejak berlakunya undang-undang ini, pemerintah harus mengambil alih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tata cara dan keputusan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat 1 diatur dengan keputusan Presiden. Nah, saya ingin bertanya mengenai hal tersebut, yang mulia. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, bisnis militer terkait dengan apa saja yang kemudian harus direformasi dan mengapa dia harus direformasi? Apakah dia mengganggu tugas TNI sebagai pertahanan negara atau bagaimana? Bisa, Pak? Saya tidak tahu bisnis militer apa yang dimaksud. Tidak tahu ya. Hanya kalau terkait dengan undang-undang TNI, di dalam penjelasan tentang undang-undang TNI nomor 34 tahun 2004, jati diri TNI adalah tentara rakyat, tentara berjuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Penjelasan tentang tentara profesional diantaranya tidak berbisnis. Itu saja kata-kata di dalam undang-undang, sehingga sangat tegas. Jadi tidak ada. Artinya tidak berbisnis. Tapi artinya pasal yang saya bacakan berarti TNI pernah berbisnis ya, Saudara Ahli? Ini bukan asumsi, saya mau bertanya. Apa Saudara Ahli bekerja di mana? Saya tidak tahu. Hah? Saudara Ahli tidak tahu bekerja di mana? Ahli tidak punya tempat pekerjaan. Ya, baik. Bisnis. Saya ingin memastikan identitas Saudara Ahli yang mulia. Jadi saya bertanya, Saudara Ahli bekerja di mana? Saya belum. Stop. Makanya kami kan udah mengingatkan kepada ahli. Kalau emang di luar pengetahuan saudara soal ahli itu nggak usah. Dia bilang kan sudah tidak tahu. Bukan, tadi Saudara Majelis Dia tidak Hakim. tahu. Majelis Hakim, tadi saya bertanya Saudara Ahli bekerja di mana? Dan ahli mengatakan tidak tahu. Masa dia tidak tahu bekerja di mana? Oh, bekerja di mana? Iya, bekerja di mana? Maksudnya ahli ini bekerja di mana begitu? Betul. Maksudnya sekarang ini maksudnya. Iya, betul ya. Sekarang mulia. ini saudara kan sudah ada di sini. Tadi ditanya oleh Yang Mulia, saya bertugas di Deputi Koordinator Bidang Pertahanan Negara, Kementerian Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. Di situ tugas saya. Iya, itu yang sekarang ya, saudara jabat Yang sekarang ini. Yang sekarang. Ya. Iya. Apakah sebagai ahli di bidang pertahanan negara dan pertahanan negara dilakukan oleh TNI,
gangguan terhadap TNI seperti berbisnis itu tidak menjadi pembicaraan di dalam tugas saudara? Selama ini saya tidak pernah mengikuti tentang permasalahan Tidak ada ya? itu. Tidak ada ya? Tidak pernah ya. Apakah sebagai ahli pertahanan negara saudara juga mengikuti tentang reformasi TNI? Ya, saya mengikuti pasti. Ya. Kalau begitu reformasi TNI apakah salah satunya terkait dengan bisnis militer? Ya, paradigma baru TNI, memang TNI diantaranya tidak berbisnis. Sehingga di dalam undang-undang TNI dituangkan itu. Tentara profesional itu adalah tentara yang terlatih, diperlengkapi dengan baik, tidak berpolitik praktis dan tidak berbisnis. Ya. Itu bisa dibaca di undang-undang TNI. Sebuah video beredar di media sosial. Puluhan prajurit TNI menggeruduk Polrestabes Medan pada Sabtu 5 Agustus 2023. Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, menyebut puluhan prajurit TNI tersebut berasal dari Kodam 1 Bukit Barisan. Mayor Dedi Hasibuan, yang merupakan penasehat hukum dari Kesatuan Kumdam 1 Bukit Barisan, hendak menanyakan kewenangan penyidik menahan seorang tersangka dugaan pemalsuan tanda tangan penjualan lahan milik PT PN berinisial ARH. Perdebatan pun memanas, sampai akhirnya penyidik mengabulkan permintaan penangguhan penahanan ARH. ARH diketahui merupakan saudara dari Mayor Dedi Hasibuan. Namun Mayor Dedi Hasibuan menegaskan, kedatangannya ke Polrestabes Medan bukan dilakukan di luar prosedur. Menurut Dedi, kedatangan mereka ke Polrestabes Medan sudah mengirimkan surat permohonan penangguhan secara resmi ke Kapolres Medan, Kombes Pol Valentino Alva Tatareda. Atas tindakan tersebut, IPW mengecam tindakan Mayor Dedi Hasibuan yang meminta penangguhan penahanan saudaranya tersebut. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.